Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Indasari dengan NIM C1C020099. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah perpajakan dengan judul Pajak Penghasilan PPh Pasal 21. Dalam materi kali ini akan dibagi menjadi 4 subbagian. Yang pertama, subjek dan objek pajak penghasilan. Yang kedua, PTKP PPh Pasal 21. Yang ketiga, mekanisme dan tarif pemotongan PPh Pasal 21. Dan yang keempat, kewajiban pemotong pajak penghasilan PPh 21. Bagian pertama, subjek dan objek pajak PPh Pasal 21. Subjek pajak penghasilan PPh Pasal 21. Dalam Peraturan 16 Tahun 2016, penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak dalam negeri. Penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua dan atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap dan perusahaan yang sama, mantan pegawai, serta peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Subjek pajak orang pribadi yang bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya, olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, pengarang, peneliti, dan penerjemah, pemberi jasa dalam segala agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau menjadi perantara, petugas penjajah barang dagangan, petugas dinas luar asuransi, serta distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan bisa merupakan peserta perlombaan dalam segala bidang, peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja, peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu, peserta pendidikan pelatihan, dan peserta kegiatan lainnya. Objek pajak PPh Pasal 21. Menurut Peraturan 16 PJ 2016 menjabarkan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, imbalan kepada bukan pegawai, imbalan kepada peserta kegiatan, penghasilan berupa honorarium dan imbalan yang bersifat tidak pasti, dan penghasilan berupa jasa produksi, tantinem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai, penghasilan berupa penarikan dana pensiun. Materi kedua, PTKP PPh Pasal 21. PTKP adalah jumlah penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan, sehingga para wajib pajak yang penghasilannya sebesar PTKP atau di bawah batas PTKP tidak perlu membayar pajak penghasilan. Berikut ini adalah tarif PTKP yang berlaku sejak tahun 2016 hingga sekarang. Yang pertama itu wajib pajak orang pribadi lajang itu mempunyai PTKP sebesar Rp54 juta. Yang kedua itu istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, PTKP-nya sebesar Rp54 juta. Dan yang ketiga, wajib pajak yang kawin mendapatkan tambahan Rp4.500.000 per tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan sekeluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. 3. Mekanisme dan tarif pemotongan PPh Pasal 21. Mekanisme pemotongan PPh Pasal 21. Penghasilan kena pajak atau PKP yang berlaku bagi pegawai tetap penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000 dan bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan. B. Dasar pengenaan pajak untuk jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000 sehari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000.
Dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 selanjutnya adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2016 yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Tarif pemotongan PPh pasal 21. Lapisan penghasilan kena pajak tarif pajak yakni sampai dengan 50 juta sebesar 5%, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta 25%, dan di atas 500 juta sebesar 30%. Yang keempat, kewajiban pemotong pajak penghasilan PPh pasal 21. Pemotong PPh pasal 21. Pemotong PPh pasal 21 terdiri dari pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, cabang, perwakilan, atau unit dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran, bendahara atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial, pajak penghasilan tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar penyelenggaraan kegiatan. Kewajiban pemotong pajak penghasilan PPh pasal 21. Kewajiban pemotong yang dilakukan oleh bendahara pemerintah adalah: yang pertama, wajib mendaftarkan diri ke KPP, yang kedua, wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh pasal 21 dan pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. Yang ketiga, PPh pasal 21 atau 26 yang dipotong wajib disetor ke kantor pos atau bank paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. Yang keempat, memotong pajak wajib lapor sekalipun nihil paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang kelima, wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh pasal 21 untuk setiap masa pajak. Yang keenam, wajib menyimpan catatan atau kertas kerja sesuai ketentuan. Dan yang ketujuh, wajib membuat bukti potong dan memberikannya kepada penerima penghasilan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.